Garis beban transistor merupakan garis yang membedakan titik-titik operasi pada rangkaian transistor. Jadi ini satu grafik yang ada pada karakteristik output. Jadi ini merupakan grafik pada karakteristik output, ya, dimana ini antara IC dan VCE dan ini adalah IB-nya. Kemudian kita cari titik ini ya, titik Q-nya. Ini garis kalau di sini kita cari garis bebannya dulu. Garis bebannya adalah ini. Dimana yang satu ini nanti kita lihat, kita cari garisnya ini, kemudian titik tentukan titik potongnya ada di titik Q. Titik Q ini merupakan titik kerja yang paling optimum untuk sebuah transistor. Nah, ini ada dua kondisi pada darah kerja transistor. Di sini kalau teman-teman kembali ke bagian output karakteristik, bagian di sini ini ya. Ini ada darah saturasi, bagian bawah ada darah cut off. Nah, di sini ada darah saturasi itu kalau dalam pencarian garis beban dan darah kerjanya dan titik Q-nya kita anggap sini adalah titik saturasinya dan ini merupakan titik saturasinya. Dimana titik saturasi ini kalau kita lihat bahwa VCE-nya 0 ya di sini dengan IC-nya yang maksimum. Kalau di sini ini adalah VCE-nya 0, harusnya 0 dengan VCE-nya maksimum. Jadi dalam penentuan dua titik ini kita tarik garis ya nanti. Nanti kita lihat bagaimana cara penentuan garis dari garis beban untuk darah kerja transistor. Nah, ini contohnya, contoh cara menggambarkan grafik garis beban transistor. Ini masih grafiknya ya, masih grafik garis beban. Jadi nanti kita bikin persamaan Kirchhoff untuk kolektor emitter ini, di bagian ini. Kemudian ditentukan IC saturasi, di mana IC saturasi itu ini ya, bagian ini, bagian ini. Kemudian nanti jadi nanti VCE-nya dianggap 0, kemudian nanti kita ketemu IC-nya. Nah, sementara yang ini kita cari cut off-nya, di mana IC-nya 0, nanti kita mau VCE-nya, baru nanti kita plot garisnya. Nah, untuk penentuan titik Q-nya nih ya, udah ketemu daerah garis bebannya, nanti kita baru cari Q-nya. Nah, gimana pencariannya? Kita lakukan ini ya, persamaan Kirchhoff pada bagian sini, sebelah sini. Dan nanti baru kita carikan IB dengan beta tertentu, baru nanti kita masukkan ke persamaan yang ada, kemudian baru kita plot VCE IC-nya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, penggambaran garis bebannya kita tentukan Kirchhoff-nya dulu ya, Kirchhoff-nya seperti ini ya. Maaf, sebentar. Ini ya, ini. Nah, ini berarti ini ketemu minus dulu ya, ini minus 20. Minus 20 ditambah ini ada 5K, berarti ada IC. IC kali 5K ditambah VCE. Gitu. Ini kita anggap sebagai VCC ya. VCE-nya ini. Gitu. Nah, sudah ada persamaan ini. Baru kita tentukan dengan asumsi VCE-nya 0. Nah, ini persamaan ini kita tentukan di sini dengan VCE-nya 0. Ketemulah IC. Nah, ketika menentukan VCE waktu cut off, maka persamaan ini kita tulis bahwa untuk IC-nya adalah 0, maka ketemulah ini. Gitu ya. Jadi ketemu ini adalah 4 mA ini ya, 4 mA. Jadi saat VC-nya 0, IC-nya 4 mA, dan saat IC-nya 0, VC-nya 20 volt.
Nah, kemudian kita cari cara pencarian key. Kita bikin ini ya looping ya, untuk darah looping. Jadi ini adalah ketemu negatif dulu, berarti dia min 10, astagfirullah ya. Kita ini kita ulangi lagi. Baik, untuk pencarian titik Q, jadi kita bikin persamaan looping ya. Jadi ini VBB nya, VBB, kemudian VBE nya ini ya, kemudian ini ada resistor 1 mega ohm, jadi ini min 10, ketemu sini ya, min 10, karena ketemu negatif dulu, kemudian masuk ke sini, berarti plus IC kali R, maaf IB kali R, plus ketemu VBE sini, VBE. Jadilah rangkaian sama seperti ini. Nah, dari sini VBE nya standar ya, kayak tadi waktu kita silakan sebelumnya. VBE nya merupakan 0,7 volt standarnya, karena ini silikon, jadi IB nya ketemu. Nah, IC nya gimana? Nah, kita asumsikan betanya adalah 100, jadi IC sama dengan beta kali IB, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, VCE nya gimana? VCE nya tinggal memasukkan saja, sudah ada IC, sudah ketemu, tinggal dimasukkan persamaan ini yang dapat dari sebelumnya, proses sebelumnya, yang merupakan Kirchhoff dari sini, tinggal dimasukkan saja, hasilnya seperti ini. Jadi kita punya ini IC nya 0,93 ini, kemudian VCE nya ini sini, maka ketemulah titik Q. Jadi ketika ada grafiknya seperti ini, nah seperti ini ya, maka ini adalah titik di mana transistor ini bekerja paling optimal. Ya, kita coba di ini ya, di Proteus. Akan simulasi untuk transistor. Jadi ini merupakan ini ya. Ini adalah VBE nya. VBB nya. Teman-teman bisa nih, nggak usah bingung ya, di sini VBB, ini VCC, VCC, di sini adalah yang di bagian sini. Itu nanti VBE, nanti di sini adalah VBC, VCE. Ini adalah VCC kan di sini. Ini adalah VCC. Nanti teman-teman bisa pakai ini, atau yang pakai ini ya pop, atau pakai baterai, masalah. Itu nanti teman-teman silakan dicoba ya. Ini arusnya ini tinggal kebalik aja, karena ini positif ke sini, negatif ke sini, karena arah arusnya ke sana ya, ke sini. Kalau teman-teman mau lihat arah arusnya, maka bisa coba dengan seperti ini. Saya stop dulu ya untuk menganimasikannya. Nah, biar kelihatan ininya arah arusnya. Nah, seperti ini. Nah, arah arusnya ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ke arah emitter. Nanti teman-teman dalam library-nya bisa langsung cari aja NPN seperti itu ya. Kelihatan di library-nya. Jadi kelihatannya ininya arah arusnya, dan nanti teman-teman mangga dicoba ya. Dicoba kalau di sini sebentar. Nah, kalau di sini maaf. Kalau di sini adalah satuannya miliampere, di sini satuannya di sini mikroampere, di sini miliampere ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengeset
satuannya biar kelihatan, karena kalau misalnya ini di setting mili akan kelihatannya karena kecil ininya, tidak akan kebaca di sini. Jadi nanti teman-teman silakan disesuaikan satuannya, ini mikro dan ini mili. Nanti teman-teman ubah satuan-satuannya sesuai dengan ini. Ini percobaannya ya. Ini ada baterainya ya. Baterainya diganti nilainya seperti ini. RB-nya tetap, nanti VCC-nya tetap. Ini adalah yang bagian sini 9 volt ini. Kalau di sini tadi saya isi dengan 20 volt ya. Teman-teman bisa coba. Nanti setelah mencoba ini, jadi dapat terisi grafiknya, terisi tabelnya. Nanti teman-teman bikin grafik secara manual berdasarkan dari angka-angka di sini. Boleh di Excel ya. Kemudian nanti teman-teman bisa gambarkan, cari grafik bebannya sama grafik Q-nya ya, garis beban dan titik Q dari masing-masing percobaan. Seperti itu. Mana teman-teman di capture nanti ini, nanti ini sebagai ini ya, jurnal praktikum, dan nanti teman-teman anggap diupload di bagian tugas di LMS ya. Terima kasih, kita ketemu di materi selanjutnya.